Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam acara spesial HUT RI ya. Saya dari tadi pagi di Pluit, semua suasana kemerdekaan ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang kebenaran yang lain, yakni kemerdekaan Kristen. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang menarik yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 36, bunyinya begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu memang akan memerdekakan manusia. Dan apabila anak itu, maksudnya Yesus, dia memerdekakan kamu, dia memberikan kemerdekaan kepada kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kita bertanya bahwa anak itu atau Yesus itu memberi kemerdekaan, itu dia memberi kemerdekaan apa saja kepada kita. Nah, sebenarnya secara teologi Kristen itu bisa banyak. Misalnya dia memberi kemerdekaan dari dosa. Dengan kata lain, ketika anak itu memerdekakan kita dari dosa, maka manusia itu yang percaya kepada Yesus menjadi bisa tidak berdosa. Waktu Adam diciptakan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa berdosa, tapi ada kemungkinan kedua yaitu bisa tidak berdosa. Dalam bahasa Latinnya adalah posse peccare dan posse non peccare. Tapi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, maka manusia ada pada non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Tapi setelah anak itu memerdekakan kita, kita kembali pada posisi di mana kita bisa berdosa dan bisa tidak berdosa, seperti Adam. Dan nanti ketika dia memuliakan kita di surga, maka kita menjadi non posse peccare, tidak mungkin berdosa. Makanya di dunia ini kita masih bisa berdosa, walaupun kita juga bisa tidak berdosa. Tapi setelah di surga nanti kita tidak bisa berdosa lagi karena kita sudah disucikan. Maka itu maksudnya anak itu memerdekakan kita dari dosa. Anak itu juga bisa memerdekakan kita dari maut, karena Alkitab melihat maut itu bukan hanya sekedar sebuah keadaan, tapi suatu power, suatu kuasa. Makanya tidak ada orang bisa lolos dari maut. Tapi ketika anak itu memerdekakan kita, kita tidak mengalami mati rohani lagi, tidak mengalami mati kekal lagi. Walaupun kita masih mengalami kematian fisik, tapi status dari kematian fisik diubah. Dari hukuman dosa itu menjadi pintu masuk surga. Makanya Paulus bilang, kalau mati keuntungan. Tapi ada konsep lain yang saya mau lebih bagikan kita pada hari ini, yaitu Alkitab berbicara tentang Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Ya, nah itu dinyatakan secara eksplisit dalam Roma pasal 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6 berkata, tetapi sekarang kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Berarti Yesus tidak hanya memerdekakan kita dari dosa, dari maut, tapi juga dari hukum Taurat. Nah, apa maksudnya Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat? Saudara-saudara, hukum Taurat itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang penuh di Alkitab. Ada perintah ini, ada larangan ini, dan tujuannya itu adalah supaya umat Tuhan itu ngerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, mana yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari hukum Taurat, kita akan menemukan ada 3 jenis hukum di dalam hukum Taurat. Yang pertama itu namanya hukum moral. Hukum moral misalnya, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah berhala. 10 hukum itu termasuk hukum moral. Nah, maka umat harus melakukan itu untuk melihat betapa berdiri teguhnya moralitas umat Allah. Itu dari hukum-hukum moral itu. Tapi yang kedua, ada yang namanya hukum seremonial. Hukum seremonial itu berkaitan dengan segala hukum upacara. Misalnya kalau berdosa potong kambing, potong domba, korban merpati, burung merpati. Orang hukum seremonial, misalnya kalau perempuan haid itu najis, lalu kalau menyentuh mayat itu najis. Itu semua namanya hukum seremonial yang penuh dalam kitab imamat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kenapa? Makan ini binatang haram dan sebagainya. Semua itu hukum seremonial. Dan yang ketiga namanya hukum sipil. Hukum sipil itu semacam undang-undang Israel pada waktu itu. Misalnya kalau ada nabi palsu, maka harus dihukum mati. Kalau ada orang ketangkap berzina, harus lempar dia dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang kurang ajar, kualat kepada orang tua, maka anak itu harus dihukum mati. Itu namanya hukum sipil. Jadi ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Nah, saudara-saudara, Tuhan kasih semua itu. Semua hukum itu Tuhan kasih kepada umatnya. Nah,
pertanyaannya, mungkinkah umat Tuhan bisa mentaati seluruh hukum itu? Baik moral, seremonial, maupun sipil? Tidak mungkin. Kalau memang umat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan semua itu, pertanyaannya, mengapa Tuhan kasih semua hukum yang banyak? Padahal manusia, Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, begini, Tuhan kasih Israel itu segala macam hukum Taurat, bukan supaya mereka bisa taat sempurna, tapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa bejatnya mereka, berdosanya mereka di hadapan hukum-hukum itu. Sekarang kita lihat Roma pasal 3 ya, 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru oleh hukum Taurat orang kenal dosa. Jadi mengapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya menunjukkan bahwa kamu tuh orang berdosa. Untuk menunjukkan bahwa saya orang berdosa. Tapi mengapa seperti itu? Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Mengapa ada pelanggaran? Karena ada peraturan. Coba, berapa banyak saudara yang melanggar peraturan lalu lintas? Lampu merah harus berhenti. Berapa banyak saudara yang melanggar? Banyak kan? Tapi coba cabut peraturan, lampu merah harus berhenti. Begitu cabut peraturannya, ada pelanggaran? Nggak ada kan? Kalau ada peraturan satu, saudara punya kemungkinan melanggar satu. Kalau ada 10 peraturan, saudara punya kemungkinan melanggar 10. Ada 100 hukum, 100 peraturan, ada kemungkinan melanggar 100. Kasih 1000 peraturan, kamu punya kemungkinan untuk melanggar 1000. Jadi makin banyak aturan, itu membuat potensi makin banyak pelanggaran. Tujuan Tuhan kasih semua peraturan itu untuk menunjukkan bahwa kita manusia itu banyak pelanggarannya. Pasal 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, ini kalimat ini seringkali orang tidak paham. Ya, saya ulang kalimatnya ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi mengapa Tuhan kasih hukum yang banyak? Supaya menunjukkan bahwa kita itu memang pelanggar hukum yang sangat banyak. Lalu masuk pasal 7 surat Roma. Roma 7:7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat diberikan itu supaya manusia mengenal dosa dan sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Karena itu, dengan banyaknya hukum Taurat yang Tuhan berikan, itu bukan tujuannya supaya manusia bisa mentaatinya secara sempurna, supaya mereka diselamatkan melalui ketaatan itu. Bukan. Tapi hukum Taurat diberikan supaya menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mentaatinya secara sempurna, dan karenanya manusia harus sadar bahwa untuk diselamatkan mereka tidak bisa dapatkan dari ketaatan pada hukum Taurat. Dengan kata lain begini, sederhananya begini, hukum Taurat itu Tuhan kasih supaya menjadi cermin. Jadi waktu kamu lihat hukum Taurat, jangan berzina, ternyata saya berzina, berarti saya dosa dong. Jangan bersaksi dusta, ternyata saya banyak saksi dusta dong. Ya, jangan bersumpah palsu, ternyata saya sumpah palsu banyak dong. Ya, begitu saya makin lihat hukum Taurat, makin lihat, waduh, saya dosanya banyak, dosanya banyak, dosanya banyak. Dengan kata lain, waktu saya lihat cermin, saya makin lihat ada kotoran di sini, kotoran di sini, kotoran di sini. Kalau cermin tidak ada, walaupun kotoran banyak, tapi tidak kelihatan. Dengan diberikannya cermin, saya jadi tahu ternyata muka saya ini banyak kotornya. Dengan diberikannya hukum Taurat, maka semakin nyata bahwa kita ini banyak dosanya. Maka hukum Taurat seperti cermin. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan kita berdosa. Tapi untuk membersihkan muka, jangan pakai cermin. Paham? Cermin hanya berfungsi untuk menunjukkan betapa kotornya wajah saya. Tapi untuk membersihkan wajah saya tidak bisa bersihkan pakai cermin. Ya, maka manusia yang hidup di bawah hukum Taurat adalah manusia yang hanya mendapati dirinya sebagai pelanggar, pendosa, dan dia kehilangan harapan untuk diselamatkan dengan ketaatannya. Karena itulah maka Kristus diberikan kepada dunia ini, dan Kristus adalah orang yang bisa taat hukum Taurat secara sempurna. Karena dia tidak ada satu dosa satupun, dan karena itu maka disitulah Kristus memberikan kemerdekaan dari hukum Taurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, setelah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu, maka sekarang
Kita dimungkinkan untuk diselamatkan tidak melalui ketaatan sempurna pada hukum Taurat. Dengan kata lain begini, kalau saudara mau selamat bagian hukum, bisa. Asal saudara taat semua hukum Tuhan, tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu, saudara masuk neraka. Misalnya Tuhan punya hukum 1000. Saudara taat 999. Hanya langgar satu saja, saudara harus binasa. Saudara baru bisa selamat kalau saudara taat 1000. Begitu kurang satu, ya, tidak ada di slide, tapi saudara bisa lihat di Yakobus 2 ayat 10 itu bilang begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau hukum Tuhan 1000, langgar satu, lakukan 1999, langgar satu, salah 1000. Kalau begitu, siapakah di antara kita yang bisa selamat karena dia taat hukum Taurat, taat firman Tuhan? Di sana ada orang dia tidak judi, tidak merokok, tidak minum-minum, tidak tipu, tidak berzina, tidak saksi dusta, tidak fitnah orang, tidak sombong, tidak begini-begini. Hanya satu saja salahnya, hutang lupa bayar. Berarti kamu ada satu kan? Kalau begitu kamu tidak sempurna. Kalau kamu tidak sempurna, kamu tidak mungkin diselamatkan. Nah, jadi kalau mau berharap pada keselamatan karena hukum Taurat, maka mustahil ada manusia bisa diselamatkan karena dia taat pada hukum Taurat. Nah, untuk itulah Kristus memerdekakan kita, sehingga biarlah Kristus yang taat sempurna. Kita bagaimana? Kamu cukup kamu beriman kepada Kristus. Setelah kamu beriman pada Kristus, baru kamu belajar untuk taat. Tapi walaupun ketaatanmu tidak sempurna, keselamatanmu tidak ditentukan oleh ketidaktaatan yang sempurna, yang tidak sempurna itu, tapi ditentukan oleh imanmu kepada Kristus yang taat sempurna. Makanya Paulus bilang dalam Galatia 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Kalau begitu, untuk selamat, jangan pernah saudara berpikir, saya mesti buat ini, saya mesti buat itu, saya mesti taat ini, saya mesti taat itu, supaya saya selamat. Kalau kamu mau taat ini, taat itu, taat ini, taat itu, supaya selamat, taat semua. Jangan langgar satu. Langgar satu, kamu tidak selamat. Nah, karena itulah Kristus memerdekakan dengan cara apa? Dengan cara dialah yang menanggung ketaatan itu, makanya dia tidak berdosa satupun. Sehingga keselamatan kita sekarang itu bergantung pada iman kepada dia. Nah, dan tuntutan-tuntutan untuk kita itulah yang dihapuskan. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah dan ketentuannya. Maka untuk selamat sekarang, orang hanya cukup beriman kepada Kristus. Gak perlu berusaha, gak usah berjuang untuk selamat. Karena yang berjuang berusaha itu Kristus. Kamu ke bagian gampangnya saja. Gak usah berbuat baik untuk selamat. Percaya dulu, selamat dulu. Habis selamat baru buat baik. Jadi selamat itu, jadi buat baik bukan syarat keselamatan, tapi berbuat baik itu adalah akibat keselamatan. Di sini tidak ada perbuatan baik kita. Kita beriman lalu selamat. Habis selamat baru kita berbuat baik. Itulah kemerdekaan dari hukum Taurat. Nah, tadi saya singgung bahwa ada 3 macam hukum. Pertama, hukum moral. Kedua, hukum seremonial. Ketiga, hukum sipil. Mana yang masih berlaku? Yang masih berlaku hanya hukum moral. Hukum seremonial sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena hukum seremonial itu hanya bayangan dari Kristus. Begitu orang berdosa, potong kambing, potong domba, ya, potong tekukur, korban darah, binatang-binatang. Itu semua hukum seremonial. Itu bayangan dari Kristus. Begitu Kristus sudah datang, otomatis bayangannya selesai. Karena itulah orang Kristen tidak lagi potong kambing, potong domba untuk kurban. Kalau untuk pesta boleh, tapi kalau untuk kurban tidak lagi. Maka semua hukum seremonial berakhir. Semua hukum seremonial itu termasuk aturan makan minum. Maka baca di Imamat 11 itu ada tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan babi, RW, dan lain sebagainya. Itu semua hukum seremonial. Karena Kristus sudah membatalkan semua itu, maka sekarang orang Kristen tidak ada pantangan lagi mau makan babi ke B2 ke RW, terserah. Kalau tidak makan karena kesehatan silakan, tapi bukan karena alasan teologis. Yang hukum sipil juga tidak berlaku lagi, karena itu undang-undang Israel pada zaman dulu. Ada nabi palsu, lempar, tangkap, hukum mati. Ada orang berzina, lempar batu sampai mati. Zaman sekarang tidak berlaku. Kenapa? Karena ini bukan Israel, ini Indonesia. Kalau saudara lihat ada nabi palsu, tangkap, gantung dia. Kita yang digantung pemerintah kita. Maka hukum sipil tidak berlaku di Indonesia. Hukum seremonial sudah selesai. Itu semua hanya bayangan di Ibrani 10. Kalau begitu bagi orang Kristen hanya ada hukum moral, yaitu bagaimana kita hidup dan berbuat baik. Bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan baru berbuat baik. Nah, itu namanya merdeka dari hukum.
hukum Taurat. Tuhan memberkati kita. Amin.